Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Berapa banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan? Wow, yang siap bolehkah kita sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan yang paling meriah? Dua kali lebih semangat, GBI Gilgal and shout, haleluya! Hari ini kita mau belajar tentang unconditional love, sebuah kasih tanpa syarat, menyambung apa yang dibawakan oleh Coach Haryanto di hari Jumat Agung. Beliau menyampaikan bahwa kita menerima kasih Tuhan yang tanpa syarat. Dan kasih Tuhan yang tanpa syarat membawa kita mengalami 4 hal. Yang pertama adalah pengampunan, yang kedua adalah penerimaan, yang ketiga adalah pengharapan, dan yang keempat adalah perubahan. Yuk kita sama-sama katakan pengampunan, penerimaan, pengharapan, perubahan. Jadi kasih tanpa syarat itu sekarang ada di dalam kita. Ada di dalam kita. Nah sekarang apa yang harus kita buat dengan kasih ini? Di hari Paskah saat kita merayakan kebangkitan Tuhan, Tuhan mau supaya kasih tanpa syarat yang kita terima, kita bagikan kepada orang lain. Karena kasih bukannya menerima, tapi kasih adalah memberi. Saya ulangi sekali lagi, karena kasih bukanlah menerima, tapi kasih adalah memberi. Nah kita kan belajar 5 prinsip bagaimana kasih itu bisa kita berikan kepada orang lain. Kita akan belajar dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12. Saya mau ajak kita baca bergantian, saya baca ayat 7. Lalu Bapak Ibu Saudara dengan kompak, semangat, antusias baca sama-sama. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Are you ready? Yang ketujuh. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ayat 12 kita baca sama-sama dengan semangat 2, 3. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Kita bisa membangun hubungan tanpa mengasihi. Tetapi kita tidak bisa mengasihi tanpa membangun hubungan. Tuhan Yesus kasih contoh, Bapa di surga kasih contoh. Dia mengasihi setiap kita dan dilakukan dengan membangun hubungan. Dia utus anaknya Yesus Kristus turun ke dunia ini, mati di kayu salib. Oleh karena itu kita merayakan Paskah, tapi dari kematian itu dia bangkit dan kita beroleh hidup yang kekal. Nah Tuhan mau kasih yang sama itu kita praktekkan, kita lakukan kepada orang lain. Yuk kita bedah sama-sama ini dan kita akan belajar beberapa prinsip untuk mempraktekkan, membagikan kasih tanpa syarat. Yang pertama, prinsip pertama yang harus kita ngerti bahwa ini adalah panggilan Tuhan. This is God's calling. Jadi bukan pendetanya yang cerewet, nyuruh-nyuruh kita mengasihi, enggak. Ini adalah ajakan, panggilan dari firman Tuhan untuk mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Ini firman Tuhan loh yang manggil. Nah, mengasihi itu gimana sih? Dari semua ayat, semua kitab yang kita baca bisa disederhanakan seperti ini. Matius 22 ayat 36 sampai 40. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi semuanya yang ada di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu disingkat sederhana sekali. Hiduplah di dalam kasih. Marilah kita saling mengasihi.
Aduh, saya sendiri kurang kasih pastor, suruh sayang-sayang. Saya haus belayar, saya haus kasih sayang. Loh, itu kan mereka susah urusan mereka. Enggak, kita dipanggil untuk mengasihi. Saya kasih sedikit data dari Badan Pusat Statistik BPS mencatat terdapat 516.344 kasus perceraian di Indonesia pada 2022. Meningkat 15,3% dibanding 2021. 2023 sudah naik lagi angka perceraian. Yang paling tinggi karena pertikaian, perselisihan, berantem. Lalu yang kedua karena faktor ekonomi, alasan yang ketiga karena orang ketiga. Bisa pas ya, yang ketiga karena orang yang ketiga. Jadi banyak sekali sebabnya dan terus naik. So what? Itu kan salah mereka. Kenapa salah kawin? Enggak. Tuhan mau supaya kita mengasihi mereka. Ya udah, itu orang tua. Yang muda gimana? Orang muda punya masalah. Sebanyak 1 dari 3 remaja berusia 10 sampai 17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Mental illness, ada bipolar dan lain-lain. Ngeri ya. Kita pikir sekolah dibayarin. Mama makan, pa makan lapar. Jalan-jalan. Laptop. Tinggal minta sepatu baru, sneaker baru. Stres loh. Siapa yang punya anak di sini? Ayo, kalau kita nggak mulai mengasihi, ini korbannya. Jumlah itu setara dengan 15,5 juta remaja di dalam negeri. Ini data terkini. Ini lebih parah lagi, orang gila. Orang gila selama COVID ada 277.000, COVID dan gila. Orang miskin sekarang. Jumlah penduduk miskin pada September 2022, saya nggak ambil data 2023 karena dia akan valid pada waktu dia komplit selesai tahun 2023. Orang miskin 26 juta 36. Jadi 26.360.000 meningkat 0,20 juta orang dari Maret 2022. Bapak Ibu Saudara, kita pikir kita paling susah. Kita pikir kita paling gila. Saya udah mau gila Pak, ngadepin suami saya. Di sana masih banyak yang lebih gila, 277.000. Jadi kalau udah pengen gila, jangan sombong. Masih banyak orang gila di sana. Nah sekarang daripada kita gila, mendingan kita nolongin orang yang gila. Jadi lebih ada yang gila dari kita. Kita susah, masih ada yang lebih susah. Kita berantem kayak Tom and Jerry. You know, di mana ada Tom, di situ ada Jerry. Di mana Jerry, di situ ada Tom. Nggak pernah beres sampai mau dibilang film, seri keberapapun tetap berantem. Di sana udah ada yang cerai. Kita harus mengasihi apapun keadaan kita. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi itu prioritas nomor 1. Yang kedua kasih apa? Diri sendiri, termasuk keluarga, baru kasihi sesama. Sekarang kita ngobrol-ngobrol ya. Pendetanya bertanya, jemaatnya menjawab. Oke? Can we make a deal? Setuju? Ini harusnya kebaktian paling seger loh. Tidur cukup, makan cukup, sempat mandi. Harusnya lebih semangat loh. Oke? Ready? Deal? Yes. Tidur sehari berapa jam? Kok bisa kompak ya? 4 kali kebaktian itu semua 8. Itu belum yang agak bonus-bonus 10-12 jam. Oke 8 jam. Tolong bantu hitung ya. Karena kan semakin sore kebaktiannya semakin muda dan semakin kan bright kan. Oke berapa jam tadi? Oke 1 minggu Tuhan kasih berapa hari? 1 hari berapa jam? 24 jam. Oke kita hitung 8 jam tidur ya. Terus mandi, dandan, grooming, ngaca. 2 jam, oke. Yang cowok 2 jam apalagi yang cewek. Oke, jadi 8 tambah 2 udah 10. Oke, mengasihi Tuhan sesama seperti diri sendiri. Tidur itu bentuk kita mengasihi Tuhan sesama atau diri sendiri? Diri sendirilah. Mandi, dandan, dan lain-lain itu bentuk mengasihi Tuhan diri sendiri atau sesama? Diri sendiri. Loh, oh sama, ya gak apa-apa, bebas. Kan nanya, masa nanya dijawab marah. Oke, terus abis itu makan gak ya? Pernah makan kan? Makan kira-kira makan pagi, makan siang, makan malam, jajan pagi, jajan sore, supper berapa kali? 5-6 kali ya. Itu berapa jam? Total makan. Termasuk doa makan. 2 jam? Oke. Apa kita mending ngobrol berempat aja di bawah? Jadi jawab deh tadi ini aja kita ngobrol berdua. Oke yang lain bebas jawab, jangan terintimidasi. Jadi udah berapa? 8 tambah 2, 10 tambah 4 ya. Sudah berapa? 12. Kerja, sekolah berapa jam? 8. Yang tadi makan untuk Tuhan diri sendiri atau untuk sesama? Diri sendiri. Kerja untuk Tuhan diri sendiri atau sesama? Mikir dulu sebelum jawab. Kerja untuk siapa? Sesama? Oke, dapat gaji 100%, cuan 100%. Buat siapa? Diri sendiri kan, gak jadi sesama kan, gak jadi Tuhan kan. Oke, itu udah berapa jam tuh? Enggak dong, tadi kan tidur 8.
20 jam, oke. Transport dari rumah ke kantor, kantor ke rumah ke sekolah, sekolah ke 2 jam. Jauh banget sekolahnya. Oke, udah 22 jam. Olahraga, dari depan ini badannya bagus semua loh. Mungkin karena pengaruh jarak ya, kalau lihat saya dari Monas juga kurus. Oke, olahraga berapa lama? 2 jam. Oh, berat semua ya. Sudah, olahraga buat Tuhan, buat diri sendiri atau buat sesama? Oke. Terakhir ya, Netflixan nggak? Drakor, ya kan? Emily in Paris season 2, terus siapalah. Terus itu Facebookan, Instagraman, TikTokan, WhatsAppan, WhatsApp group ada 27. Kelompok inti, kelompok yang kita cuekin, grup gereja, semua itu ngebales-balesin email segala berapa lama? Ini diliatin YouTube loh, banyak seluruh dunia loh liatin YouTube. Tadi saya udah banggain, udah berapa jam total? Itu yang Instagraman, Facebook segala berapa jam? Sejam, total berapa jam udah? 25, tekor ya. Oke, Instagraman, YouTube, WhatsApp itu kita buat karena mengasihi Tuhan, diri sendiri atau sesama? Kayak drama dan lain-lain. Diri sendirilah. Yang terakhir apa? The Glory ya, yang lagi hype tuh. Tentang bullying. Artinya apa yang glory yang glory Lord, bukan. Ini glory kayak drama. Udah ya 25 ya. Jadi dari 25 jam. Makanya sih Tuhan ngasih hari nggak gitu banget sih. Mestinya ciptain hari itu sehari 34 jam, 37 jam menurut saya nggak akan cukup juga. Udah deh, kita jangan nandingin Tuhan. Dia udah tahu kapan gelap, kapan terang, kapan hujan, kapan panas, kapan anjing menggonggong, kapan burung bersih. Udah, jangan ngatur Tuhan. Masalahnya begini, ada panggilan untuk mengasihi satu hari 24 jam, kita pakai 25 jam untuk kita sendiri. Mandi untuk kita, makan untuk kita, kerja untuk kita, Netflix untuk kita, semua untuk kita. Mana mengasihi Tuhan, mana mengasihi sesama. Makanya yang pertama hari ini ada panggilan untuk mengasihi. Bukan hanya diri sendiri, mengasihi Tuhan dan sesama. Mau datang peringatin Paskah yang selalu macet, yang selalu gerejanya penuh. Mengingatkan kita, dia mati di kayu salib bukan hanya untuk kita. Dia mati di kayu salib untuk seluruh dunia. Yang pertama ada panggilan untuk mengasihi. Yang kedua, oke, saya mau deh bertobat Paskah ini mau mengasihi. Gimana caranya? Saya nggak bisa. Prinsip kedua, Tuhanlah sumbernya. God's the source. God is the source. 1 Yohanes 4 ayat 7b dan 8. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Jangan cek di toko sebelah, cuma ada dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Jadi orang yang lahir baru, orang yang born again pasti mengasihi dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Siapa yang di sini mengenal Allah? Harusnya mengasihi. Jadi Kristen nggak menjamin kita mengasihi. Aku tiap minggu ke Gilgal loh pastor, nggak menjamin kita mengasihi. Hanya orang yang lahir baru. Saya lahir baru berarti 36 tahun yang lalu. Sebelumnya Kristen udah dibaptis ke gereja tapi nggak lahir baru. Hidupnya nggak mengasihi, cuma aku. Semenjak itu SMP kelas 2, ngelihat orang punya belas kasihan, pengen ngajak teman-teman jemputin satu-satu ke gereja. SMA jemputin teman-teman ke gereja. Kuliah bawa teman-teman ke gereja. Sampai sekarang setiap kali ngelihat orang, saya bilang gimana caranya ini orang terima Yesus? Bagaimana caranya orang itu melihat Yesus dalam hidupku? Bagaimana caranya dia yang cuma hadir gereja bisa melayani, bisa bertumbuh, bisa berbuah. Itu terus, nggak ada yang ngancem, nggak ada yang manipulasi, nggak ada yang intimidasi, nggak takut diancam, tapi saya lakukan karena kasih. Jadi lahir baru adalah sebuah proses, sebuah momen dalam hidup kita di mana tiba-tiba Tuhan menjamah hidup kita dan entah kenapa jamahnya itu membuat kita sayang banget sama Tuhan. Kita pengen memuji Tuhan, kita pengen berdoa, kita pengen menyembah Tuhan, kita pengen melayani Tuhan, kita pengen bawa teman-teman keluarga kita mengenal Tuhan. Itu orang yang lahir baru. Manusia hidup terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Jiwa terdiri dari pikiran, perasaan, kehendak. Tubuh terdiri dari panca indera kita. Tubuh yang hidup itu tanpa disuruh pasti ingin melakukan sesuatu relate dengan alam tubuh. Contoh mata, pengen lihat yang bagus-bagus. Ibu bapak kalau jalan di mall, si bapak lihat yang bagus sampai begini. Istri bilang, liatin apa? Enggak.
Kenapa? Karena matanya normal. Bu, suka lihat yang bagus-bagus? Normal. Suka makan yang enak-enak? Suka. Suka denger yang indah-indah? Suka. Suka megang yang halus-halus? Aduh bahannya halus ya, enak dipakai? Suka. Tubuhnya hidup. Kalau sakit, mau ditawarin makanan, gua traktir deh lu, pokoknya siapin lah segala babi panggang. Nggak mau. Orang udah lagi sakit kok, apalagi orang mati. Tubuh kita hidup. Kita berpikir tubuh itu bisa mengasihi, tapi terbatas. Jiwa terdiri dari pikiran, perasaan, kehendak. Saya percaya jiwa kita normal, masih mikir, aduh nanti pensiun ngapain ya, aduh ntar anak saya kawin, dapat jodohnya siapa ya, aduh bisa happy gak keluarganya. Kita punya perasaan, pengen disayang, gak pengen disakiti. Kita punya kehendak, siapa yang di sini hadir masih punya keinginan. Normal, jiwanya normal. Jiwa pengen hal-hal yang jiwani, tubuh pengen hal-hal yang sifatnya fisikal. Masalahnya rohani, mengasihi itu masalah rohani. Hanya orang yang lahir baru yang bisa mengasihi dengan kasih yang benar. Jadi waktu kita mengalami lahir baru, rohnya hidup, pengen banget mengasihi Tuhan, mengasihi keluarga kita, dan mengasihi sesama. Tanggal 10 Juni ada New Life. Kita bisa lahir baru di mana aja, di kamar sendirian Tuhan bisa jamah kita. Tapi New Life adalah sebuah momen, sebuah kelas hanya 4 jam, kita datang, bukan hanya kita belajar tapi menolong kita mengalami kelahiran baru dari Tuhan. Catat tanggalnya karena biasanya sekali diumumkan langsung penuh. Ribuan orang, belasan ribu orang. Saya itu produknya New Life 36 tahun lalu yang saya cerita saya lahir baru. Nah sekarang yang kedua, kalau kita mau mengasihi cuma satu, kita harus lahir baru. Yang ketiga, teladan Tuhan. Oke, sekarang saya udah lahir baru, saya udah punya kasih itu di dalam saya mau mengasihi. Contohnya gimana? Tuhan kasih contoh, God's example. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anak yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Saat kita masih berdosa, masih ngawur, masih cuek sama Tuhan, kasih Tuhan itu begitu aktif, ada inisiatif. Aduh kasihannya pada binasa ya. Kasihnya tuh dimanifestasikan, gak hanya ngomong, tapi ada tindak lanjutnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, aktif, inisiatif, manifestasi. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ini salah satu bentuk kasih Tuhan, kita baca dalam Yohanes 3 ayat 16. Yuk sama-sama kita baca, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa namanya? Yesus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita gak lahir baru, kita gak responi panggilan ini, gak mungkin bisa mengasihi. Kasih yang benar itu aktif. Gak usah nunggu-nunggu, aktif. Kasih itu dimanifestasikan, jangan ngomong doang. Kasih itu memberi, bukan menerima. Kebanyakan kita berpikir jadi orang Kristen, ya saya terima kasih-Mu, saya terima keselamatan, saya terima berkat-Mu, saya terima kesembuhan. Itu dikasihi, tapi Tuhan panggil kita untuk mengasihi. Kasih itu berinisiatif. Ya habis pendetanya gak ngajak sih, pendetanya gak ngajarin. Kasih itu timbul dari dalam. Nah saya bahas satu aja karena waktu, memberi. Kan kita pengen tahu, iya nih saya pengen mengasihi, gimana sih caranya? Mulai dengan memberi. Memberi apa? Yang pertama memberi waktu kita. Bapak Ibu Saudara, pelayan-pelayan Tuhan yang tadi melayani, singer-singer, pemain musik itu, mereka memberikan waktu mereka, itu latihan loh. Itu lagunya susah-susah. Saya sekarang, di umur saya sekarang, ngafalin satu lagu aja 1 bulan. Kasihannya pastor kita, nggak tahu kenapa. Karena mesti ngafalin khotbah, ngafalin lain-lain, ngafalin bisa lagu baru 1 tuh udah puji Tuhan. Ayo siapa yang lagunya cuma haleluya 12 kali dari dulu bertobat sampai sekarang. Saya aja udah ngafalin sebulan, saya nyanyi lagi 1 di sebelah. Sayang salah sang, udah beda dikit, Tuhan juga ngerti. Dad salah dad, kalau terusin ngaco dad, kasihan nyiptain lagu dad. Beri waktu. Bapak Ibu Saudara, kadang kita berpikir, cuma waktu. Istri saya tuh bahasa kasihnya waktu loh. Saya di rumah dia seneng. Saya temenin dia ke pasar, temenin dia ke salon, dia udah seneng. Dulu saya gak ngerti, saya pikir udah ada supir, dikasih mobil, udah salon aja. Lu dikrembat, gua ngapain? Bengong kan? Sekarang saya anterin. Ternyata itu bentuk kasih. Bagus banget loh ini, gak ada amin, gak ada apa. Oke. Ada bahasa kasih memberi.
pemberian. Siapa yang di sini kalau diberi senang? Dia matre loh Pak. Enggak, memang itu dari sononya udah ada. Ada kalau orang dikasih apa? Oh iya, thank you ya, gitu aja. Ada, aku dikasih ini seneng banget. Ada yang bahasa kasihnya sentuhan fisik. Siapa di sini seneng kalau dielus, dibelai? Takut. Cool semua ya di sini ya. Siapa yang bahasa kasihnya kata-kata membangun? Kalau ngomong, kamu tuh hari ini cantik banget. Masa sih? Udah kita seminggu rasa disayang banget sama dia. Padahal kita juga tahu kita sih biasa aja, banyak lebih cantik. Tapi kalau orang ngomong cantik kita kayak seneng banget. Siapa yang di sini bahasa kasihnya tindakan melayani? Kalau dibantuin apa terus tiba-tiba suami kita bilang, udah sini aku aja nyuci piringnya. Wah kita rasanya happy banget seminggu. Udah gak apa kamu nonton aja, nonton kayak drama aku yang ngajarin anak hari ini. Tuhan Yesus sudah mau datang kembali. Oke. Jadi kita beri hal yang sederhana apa? Waktu, kasih waktu. Yang kedua berikan perhatian. Saya selalu tanya sama anak saya pulang sekolah, Cak, how's your day? Gimana hari ini? Dia kalau senang pasti ketawa-ketawa. Kalau dia lagi bete apa dia bilang, gitu. Oh ya udah gak apa-apa, it's okay. Yang penting saya perhatian. Mendingan bapaknya kasih perhatian daripada nanti ada kakak-kakak atau om-om kasih perhatian. Sugar daddy dan lain-lain. Kita harus kasih perhatian. Bu, masih diperhatiin sama suaminya bu? Oh gak berani jawab, suaminya di sebelah nanya depan dia. Pak masih diperhatiin sama istrinya? Berikan telinga untuk mendengar. Bapak kalau gak percaya di luar negeri itu, di Jepang, di mana-mana itu orang bayar orang $100 sampai $300 cuma ngedengerin doang. Kita suka capek kan ngedengerin, aduh Pak diputer-puter side A, side B, side A, side B. Yang tahun 77 diceritain lagi, itu tandanya orang stres. Dia perlu telinga kita. Di Jepang sampai saat ini Google aja masih ada orang bunuh diri rutin. Kok bisa ya bunuh diri rutin dan teratur? Saya suka tanya kenapa sih mereka kesepian. Sekarang juga seksnya menurun kan pada gak punya anak, habis sama orang Jepang. Sementara kita bangga made in Japan, ini made in Japan, bukan made in Japan ya. Kita rasanya kalau made in Japan seneng banget, sedangkan yang si Japan itu lagi kesepian pengen didengerin. Mereka bisa produk yang canggih, punya banyak produk canggih made in Japan. Kita bilang sama mereka, nih made in Indonesia. Jika kamu butuh telinga mendengarkan, orang Indonesia siap. Kami bisa dengarkan, kami bisa kemas, kami bisa bumbuin, kami bisa tambah ceritanya. Itu orang Indonesia. Netizen 62. Terus berikan smile. Bisa orang tuh pelit banget senyum loh. Coba 1, 2, 3. Orang Indonesia paling ramah hospitality. Senyum kita tuh bisa menyembuhkan orang. Bos di kantor masuk kantor, selamat pagi, apa kabar, selamat pagi. Gitu. Kita nggak kayak norak, enggak. Kasih Yesus. Berikan pelukan. Kapan terakhir peluk istrinya, peluk anaknya, anak-anak kapan terakhir peluk papanya, adik kapan terakhir peluk kakaknya, kapan terakhir peluk mertua, kapan terakhir peluk iparnya, peluk. Itu cara kita mengasihi yang murah dan sederhana. Google the power of hugging, kuasa pelukan Google, puluhan tuh. Siapa yang gak suka dipeluk dengan hati yang tulus? I love you, you love me. We are happy family with a great big hug and a kiss from me to you. Ini gak gaul banget. Oke, kita kembali ke sini. Lalu kasih hadiah. Kita tuh kalau teman keluar kota, luar negeri, oleh-oleh, jangan lupa. Lu sendiri pulang gak pernah bawa oleh-oleh. Begitu oleh-oleh mana? Tuh ada baju kotor gitu. Pelitnya, sepelit-pelitnya minta ampun. Tolonglah, kita mau menyelamatkan dunia, mau bagi apa ini namanya unconditional love. Pelitnya minta ampun. Siapa di sini senang hadiah? Senang kado? Pura-pura gak mungkin, gak suka. Berikan sentuhan. Serve, layani. Tadi ngantri gak gereja? Parkir. Tante pakai parkir saya gak apa-apa. Udah ngantri di lift bawah kan udah 20 menit. Aduh ada om tante gak apa-apa saya naik tangga aja. Bener loh dia gak apa-apa. Enggak sekalian burn kalori tante. Ya ampun. Ngantri kan tuh orang pada berdiri di belakang. Kita udah duduk nyaman, PW posisi enak. Lihat tantenya berdiri gini. Tante gak apa-apa pakai kursi saya. Pakai gak apa-apa tante. Nanti kamu duduk di mana? Gak apa-apa tante pangku aku aja. Atau aku jongkok. Pokoknya tante duduk dulu.
Nah, soalnya kesel yang bagus-bagus nggak amin, ini poin bagus sekali loh. Mengajarkan mengasihi dengan contoh. Yang penting sih bertobatnya sih. Oke, yang keempat. Sekarang kita udah punya contoh kan, standar. Kita orang Kristen mesti punya kelas dalam mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 11, God standard. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah, coba bilang sama-sama harus. Haruslah kita juga saling mengasihi sama seperti apa Tuhan mengasihi. Tuhan sayang kita saat kita masih berdosa, saat masih ngeselin. Tuhan udah sayang. Tapi kita sekarang kali gak bisa sayang kan orang-orang itu ngeselin. Gak bisa apa? Saya gak kuat. Yesus sayang kita sampai mati. Kalau gak kuat kan masih hidup, belum mati, bisa. Kalau Bapak di posisi saya, setengah mati Pak, kan belum mati, masih bisa. Saya tuh udah habis-habisan loh Pak, apalagi yang saya mau kasih. Makanya orang marah kan sering darah tinggi, kan nadanya high terus kan. Oh haleluya. Kan orang gak ada marah, saya tuh capek Pak, kan gak ada, gak expression. Selama belum mati masih bisa mengasihi. Kalau udah mati kan memang udah gak bisa mengasihi, udah mati. Tuhan kau lihat jemaatmu. Udah tambah poin, udah mati-mati, udah gak ada amin, udah terserah lu khotbah lah. Coach Saryanto bilang hari Jumat ingat dong, kasih Yesus panjang, tinggi, lebar, dan dalam, gak akan pernah habis. Siapa yang hobi diving di sini? Lu nyelam aja terus sampai bawah, semakin indah, semakin indah. Orang kalau udah mati itu, ya udah. Pokoknya cuma mengasihi, gak bisa diapa-apain. Pernah ke rumah duka? Coba pas lagi ngasih eau de cologne, saya gak tahu tuh kenapa, apa biar takut dia gak bau kali, lu kan terlama gak mandi, gue wangiin dulu gitu kan. Terus sementara ayah yang memberikan penghormatan terakhir, terus saya bilang gini, oh ternyata aslinya keriput ya, kan dia gak bisa balas kan udah mati. Kan gak mungkin dia bangun, lu ngomong apa tadi? Kan gak mungkin. Kalau kita mengasihi dengan prinsip saya mati, dia mau balas, dia nggak balas, dia mau tambah jahat sama kita, saya udah mati. Saya cuma mau mengasihi kamu dengan kasih Tuhan. Yang terakhir saya selesai, display Tuhan, prinsipnya. Kalau kita mengasihi itu kita jadi displaynya Tuhan, God's display. 1 Yohanes 4 ayat 12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Jika kita saling mengasihi, berarti orang bisa lihat Allah di dalam kita. Dan kasihnya sempurna di dalam kita. Oke, ini obrolan kita terakhir. Siapa yang hari ini hadir suka shopping? Beli anjing, itu termasuk shopping. Lu beli sepeda, peralatan motor, helm, gadget, beli make up. Kayaknya dari seluruh kebaktian ini paling rohani deh. Enggak suka shopping ya, oke. Jadi pagi-pagi dia mau ke mall, dia doa dulu. Darahmu Yesus sucikan aku. Oh the blood of Jesus. Udah darah Tuhan. Pokoknya tutup bungkus dengan darah kami setiap hal yang gak berkenan. Tuhan butakan mata kami. Tuhan setiap roh-roh kedagingan. Aku keluar dalam nama Yesus biar hanya rohmu yang memimpin kami dalam perjalanan kami ke mall. Dam, amin, bas. Pergi ke mall. Masuk mall, kiri kanan ada apa? Ya toko lah ya kan. Di depan toko ada apa? Display. Ada display. Ada patung-patung kan? Terus gayanya apalagi sih kalau display? Oke. Baju, sepatu, semua yang mau jual kan dipajang kan, perhiasan, jam tangan gitu kan? Pernah ngerasa hadirat Tuhan di mall? Bang, kuat banget ya Pak ya? Iya, strong banget. Tuh patung kayak dihidupin Tuhan manggil kan? Belum lagi ada kucing yang gini, oh itu mah di restoran ya kan, yang tuh kucing tuh pegel, kasihan tuh gini. Terus kita masuk nggak? Habis doa lo dari Yesus masuk nggak? Habis masuk ngapain? Kenapa? Lihat-lihat, habis lihat megang. Apa yang kita lihat? Harga? Kebaktian sebenarnya kita langsung bayar Pak. Beda kelas memang beda. Dia nggak coba, dia langsung bayar. Oke. Lihat harga. Kalau mahal bukan kelas kita taruh. Kalau murah 10 gitu kan. Kita coba dong.
Itu peperangan rohani rasa kuat gak di sini? Beli jangan, ya kan? Suaminya bilang, "Mah, yang di lemari 7 belum dipakai. Ini beda, merahnya merah darah Yesus. Itu merah jambu. Wow, bisa Bu. Ini anak pakai punya nih tas bisa bawa. Beli aja tas troli. Pokoknya udahlah, perdebatan peperangan kuat sekali kan. Beli nggak? Beli. Itu kuasa dari display. Wah, makanya kita nggak pernah ke mall, Pak. Tagihan online-nya berapa, Om? Itu kan semua ada gambar, kan nggak mungkin kita shopping online hitam semua kan? Kartu kredit, semua, GoPay. Saya sih cuma mau cerita ini, simple. Kemanapun kita pergi, kita tuh punya unconditional love. Yang herannya, banyak orang gak tertarik sama kita. Yang salah siapa? Gak ada yang salah, karena kita gak ngerti. Tapi hari ini kita jelas, kemanapun kita pergi, orang lihat Yesus. Kemanapun kita pergi, kita jadi displaynya Tuhan. Nah, iya gak apa-apa mau tepuk tangan. Sekarang, sebelum keluar latihan dulu, coba lihat sebelahnya. Lihat kasih Tuhan gak? Masih setan ya Pak? Oke gak apa-apa, kan baru dengar firman-Nya. Tapi mulai hari ini, ke kantor, ke sekolah, kemanapun, yakinkan orang lihat Yesus dalam hidup kita. Pesan Paskah hari ini, jangan pengen disayang terus sama Tuhan. Bangkit dan mengasihi dunia ini. Selamat Paskah dan Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.